Anda sedang menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Polrestabes Makassar meringkus 6 orang sindikat joki ujian tulis berbasis komputer atau UTBK seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT Universitas Hasanuddin. Dalam kasus ini polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti seperti 2 komputer, 3 laptop, dan ponsel berbagai merek. Para pelaku dijanjikan mendapatkan bayaran total sebesar 200 juta rupiah. Dan untuk informasi lengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Timur, Muslimin Emba yang akan melaporkan informasinya secara lengkap untuk Anda. Selamat siang, Emba. Ya, selamat siang, Siska. Baik, Emba bisa dijelaskan bagaimana kasus joki UTBK ini bisa terungkap? Ya, baik, Siska dan Tribuners dapat saya jelaskan bahwa eh, pada Rabu kemarin, eh, unit tindak pidana tertentu dari Satreskrim Polrestabes Makassar ini merilis pengungkapan sindikat joki untuk penerimaan mahasiswa baru atau UTBK di kampus Universitas Hasanuddin Makassar. Eh, Kasus ini bermula ketika Wakil Dekan yaitu Prof. Amir Ilyas yang juga Ketua Satgas Keamanan Kampus ini mencurigai adanya aplikasi tambahan atau susupan di salah satu komputer peserta UTBK. Dari kecurigaan itu, Prof. Dr. Amir Ilyas ini kemudian berkoordinasi dengan kepolisian untuk menindaklanjuti kecurigaan itu. Dan benar saja saat ditelusuri atau dicek oleh unit Tipiter Reskrim Polrestabes Makassar, ditemukanlah aplikasi susupan atau aplikasi tambahan yang disisipkan dalam komputer tersebut, yang dimana aplikasi ini dimasukkan oleh salah satu oknum tim IT ataupun orang dalam dari kampus Unhas sendiri. Jadi dari serangkaian ini ternyata ditemukanlah mereka adalah satu sindikat berjumlah 6 orang, yang di mana masing-masing 6 orang ini mempunyai peran dalam operasi sindikat ini. Ada yang sebagai pemasok aplikasi ke dalam, pembuat aplikasi, uh, pengerja soal, dan penyalur pertanyaan ataupun jawaban. Siska. Baik, berarti sudah dipastikan bahwa dalam sindikat tersebut juga melibatkan orang dalam. Lalu apa jabatan ataupun yang diemban oleh orang dalam tersebut? Apakah dia Ya, pegawai honorer atau ya, pegawai dari rektorat sendiri? ya, Siska. Orang dalam ini merupakan pegawai honorer di bagian tim IT ya untuk UTBK di Unhas. Jadi oknum ini inisial YIW merupakan bagian dari tim IT. Kenapa dia terbongkar melakukan penyelundupan? Karena saat kecurigaan Satgas dari kampus terhadap aplikasi tambahan ini dilaporkan ke polisi, yang bersangkutan atau oknum orang dalam ini terekam kamera CCTV malam hari masuk ke dalam kampus, tepatnya di ruang komputer untuk tes, untuk mencopot aplikasi itu. Nah, jadi ini dikuatkan dari CCTV juga yang diserahkan oleh Satgas Keamanan Kampus ke pihak kepolisian. Siska. Baik, dalam kasus ini para pelaku dijanjikan akan dibayar 200 juta rupiah. Apakah uang ini dari beberapa peserta ujian atau hanya dari satu orang? Dan apakah dana tersebut atau uang tersebut akan masuk ke kantong mereka masing-masing, Mbak? Ya, betul Siska. Jadi ketika kasus ini andai kata tidak terbongkar dan peserta yang menggunakan joki ini lolos, maka sindikat ini akan memperoleh imbalan 200 juta sesuai dengan kesepakatan tarif yang mereka sepakati antara pemesan dan sindikat ini. Khusus joki yang merupakan oknum mahasiswi berinisial CAI, ini
beri upah ataupun bagian hanya sebesar 2 juta. Dan mirisnya joki ini pernah menjadi peserta Olimpiade Sains yang mewakili Unhas. Siska. Baik, lalu sudah berapa kali para pelaku ini melakukan aksi joki, Mbak? Ya, untuk rentetannya ini belum dipastikan secara detail oleh kepolisian ataupun Unhas. Namun Prof. Amir Ilyas yang juga hadir dalam konferensi pers kemarin mengatakan sejauh ini temuan sementara ada 7 komputer yang sudah disusupi aplikasi tambahan oleh sindikat joki ini. Jadi untuk peserta diperkirakan ada lebih dari 1 yang menggunakan jasa mereka, dan mahasiswi ini sendiri merupakan mahasiswi angkatan 2004 tahun lalu. Jadi belum secara rinci disampaikan bahwa mereka beroperasi mulai tahun berapa, hanya saja sekarang masih dalam penyelidikan polisi. Baik, lalu bagaimana respons dan juga tindak lanjut dari pihak Unhas sendiri terkait dengan kasus joki ini? Apakah termasuk terhadap ke peserta ujian, mahasiswi, dan juga pegawai honorer mereka, Mbak? Ya, Siska, untuk reaksi dari Unhas yang diwakili oleh Prof. Amir Ilyas mengatakan akan memberikan sanksi tegas bagi siapapun orang dalam dari Unhas yang terlibat, baik dari oknum IT tadi ataupun mahasiswi yang menjadi joki, ataupun jika masih ada oknum-oknum pegawai Unhas lainnya yang dimungkinkan terlibat dalam sindikat ini. Jadi tidak menutup kemungkinan masih akan bertambah begitu seiring dengan penyelidikan polisi beserta dengan Satgas Keamanan Unhas. Siska. Baik, lalu bagaimana dengan ancaman hukuman untuk para tersangka ini, Mbak? Ya, masing-masing pelaku ini dijerat pasal tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE, yang mana ancaman hukumannya itu sekitar 9 tahun penjara. Siska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Timur Muslimin Emba melaporkan terkait dengan kasus sindikat joki di Unhas. Selamat bertugas kembali. Jadi ini ada diketahui tindakan dari pelanggaran Undang-Undang ITE, di mana ada orang yang berusaha untuk memasukkan mahasiswa ke salah satu universitas di Makassar, yaitu Unhas, dengan cara-cara yang melanggar hukum. Jadi ini diawali dari kecurigaan Bapak Wakil Dekan terhadap adanya aktivitas hacker yang ada di Unhas ketika penerimaan mahasiswa berlangsung. Lalu ini dilaporkan kepada kami dari pihak Polrestabes, dan kami melihat ada aktivitas di dalam komputer yang digunakan oleh calon mahasiswa untuk masuk ini ternyata telah disusupi aplikasi ya, yang dilakukan oleh orang dalam dari Unhas. Sehingga prosesnya itu adalah ketika mahasiswa yang ingin masuk ke dalam Unhas ini, dia mencari tahu bagaimana caranya supaya bisa masuk, gitu ya. Ada orang yang menawarkan jasanya, ya kalau saya bisa, gitu. Tapi nanti ikuti cara-caranya, itu begitu mahasiswa sudah dibuka komputer, gunakan aplikasi yang ada di komputer tersebut. Ketika calon mahasiswa yang menggunakan aplikasi itu, maka soal-soal yang muncul di komputer tersebut muncul juga di tempat lain, ya, muncul juga di tempat lain dan dikerjakan oleh orang lain, sehingga si mahasiswa, calon mahasiswa yang akan mengerjakan soal ini, dia cukup duduk di situ, masuk ke aplikasi, dan nanti hasilnya keluar, tentu hasilnya akan sangat baik ya, karena dikerjakan di luar dan juga dikerjakan sendiri oleh calon mahasiswanya. Nah, atas tindakan itu sudah kami selidiki dan akhirnya kami menangkap 6 orang tersangka, ya, mulai dari yang memasukkan aplikasi, yang mengerjakan penghubungnya. Ini ada 6 orang tersangka yang sudah kami tangkap dan sudah disidik, ya,
ya, sudah kami tahan juga, dan ini dikenakan Undang-Undang ITE, ya. Ini pasal 48 ayat 2 dan junto pasal 32 ayat 2, atau pasal 46 ayat 1 dan 2 junto pasal 30 atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dengan ancaman hukuman maksimal 9. Seorang mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar menjadi tersangka karena terlibat sindikat joki ujian tulis berbasis komputer atau UTBK 2025. Pelaku berinisial CAI tersebut berperan menggantikan peserta ujian untuk mengerjakan soal. CAI mengerjakan soal ujian yang dikirimkan melalui sistem remote access yang telah dipasang sebelumnya pada komputer ujian. Adapun CAI sendiri rupanya pernah menjadi peserta Olimpiade Sains. Ketua Satgas Pengamanan Internal Unhas Prof. Amir Ilyas dalam keterangan pada Rabu 7 Mei mengungkapkan CAI merupakan mahasiswi aktif yang berprestasi. Selain menangkap CAI, Polrestabes Makassar juga meringkus 5 pelaku lain, yakni MYI, I, MS, AL, dan ZR. Para tersangka memiliki perannya masing-masing saat beraksi. Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Arya Perdana dalam rilis kasus pada Rabu 7 Mei mengatakan, otak sindikat yaitu AL perannya merekrut CAI sebagai joki sekaligus mengordinasikan alur pengiriman soal dan jawaban. AL pula yang membujuk pegawai Unhas berinisial MYI untuk membuat dan memasang aplikasi remote di komputer peserta ujian. Kemudian ada I yang menghubungkan tersangka MS dan AM agar sistem berjalan sesuai rencana. MS yang mengendalikan aplikasi remote, menerima soal, dan mengirimkan pada AL untuk diteruskan pada CAI. Sedangkan ZR berperan memberi aplikasi remote access pada tersangka I yang diteruskan pada MYI dan MS. Yang mana ya? Yang pegang yang mana? Ya, yang perempuan. Ya. Masih siapa ya? Ya. Sudah berapa lama melakukan? Sudah berapa lama? Ya. Mahasiswa apa? Kedokteran ya? Malu-malu, Pak. Kalau kamu siapa? Malu-malu, malu-malu. Siapa kamu? Mamamu? Ini ada pemasukan. Apa yang kamu? Ini apa? Komunikasi, dia komunikasi antara salah sama James. Terus yang bikin aplikasi mana pegawai ta? Yang mana pegawai? Dan pakai mic dan Indonya komandan, pakai mic Indonya dan pakai Yang pegang ya. maju. Ke sini, ke sini dan. Ya, ke sini dan. Balik sini dan. Tekan. Balik sini dan. Tahu sudah. install kamu. Dia install. Jadi kamu yang install ini dari komputernya. Ya, supaya nanti bisa dikerjakan sama di rumah sana. Mati balik. Udah ya. Itu juga dan yang di belakang baju biru dan. Ya. Itu dokter tahu yang dari ya, tapi tahu nggak sedikit tahu nggak ya. Nah, mana sini tahu nggak? Ya. Oke. Kiri. Udah ya. Udah ya. Maju perempuan di depan. Ya, perempuan ya. Inilah para pelaku sindikat perjokian untuk masuk. Ya. Satu perempuan. Ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.